Halo guys, welcome back to my channel. Nah, video kali ini kita akan membahas sesuatu yang cukup penting, yaitu mengenai algoritma pencarian di Shopee. Oke, simak terus ya. Nah, oke guys, jadi kita mau bahas ya mengenai algoritma pencarian di Shopee. Ya, video ini saya tujukan khususnya kepada penjual, ya, kepada penjual-penjual di Shopee, teman-teman semua yang berjualan di Shopee. Kita mau di video ini kita bahas mengenai algoritma pencarian Shopee. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya begini. Pada umumnya, kalau pembeli itu masuk ke Shopee, ya, biasanya pembeli itu kan mengetik kata kunci. Ya, mengetik kata kunci barang yang diinginkan, barang yang dimau, biasa di bagian atas ini kan diketikkan di sini. Nah, sampai akhirnya menemukan produk kita dan akhirnya klik add to cart dan klik beli. Betul ya? Nah, di video kali ini kita mau kita berpikir coba gimana layaknya seorang pembeli melakukan sebuah rute atau sebuah langkah-langkah tahapan dari masuk ke Shopee sampai dapat toko kita. Ya, kenapa kita bahas ini? Karena penting sebagai penjual kita tahu langkah-langkah yang dilakukan oleh pembeli sampai masuk membeli produk kita. Oke, nah kita mau bahas ya. Ini saya udah masuk ke website Shopee, ya, masuk ke website Shopee. Saya sengaja pakai tampilan desktop, bukan tampilan handphone, supaya saya lebih gampang untuk menjelaskan apa yang saya maksudkan di sini. Ya, karena ada sedikit beda dan terutama tampilan di desktop ini lebih luas. Jadi saya menjelaskannya juga bisa lebih enak karena yang tampil itu bisa banyak, langsung banyak gitu ya. Oke. Nah, ini misalkan kita mau cari sesuatu yang diketik ya. Misalkan jadi pembeli itu pertama kali kan ketik sini. Ketik sini apa yang mau dicari oleh pembeli. Contoh misalkan kita cari yang ini deh, baju anak laki-laki. Oke, bisa diketik atau bisa diklik kayak saya tadi. Ya, tadi saya klik dari history atau kalau nggak teman-teman langsung ketik ini baju anak laki-laki, itu juga nggak apa-apa. Ini tadi saya muncul di bawah karena saya udah ada di history saya. Oke, lalu yang muncul di sini adalah ya ini Raja Murah ini adalah iklan toko. Ya, iklan toko ini teman-teman kalau yang belum dapat iklan toko itu nggak apa-apa, karena iklan toko itu hanya bisa didapat setelah memenuhi syarat-syarat tertentu. Nah, syaratnya apa? Saya nggak bahas di sini. Nanti coba kalau ada kesempatan saya bahas di satu video sendiri ya. Oke, ini hasil pencarian untuk baju anak laki-laki. Kalau di desktop, tampilan paling atas, satu baris atas adalah iklan semua. Kalau di desktop itu maksud saya PC, laptop, ya, itu iklan semua. Paling atas. Jadinya di sana iklan, 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 iklan. Kalau di handphone itu jeda satu, ada jeda satu baris pertama, lalu baris ketiga kanan, baris kelima sebelah kanan. Teman-teman perhatiin aja ada tulisannya iklan di situ. Kalau teman-teman pakai handphone, ya. Oke. Nah, ini tadi yang saya cari adalah baju anak laki-laki. Oke, ini keluar semua baju anak laki-laki, modelnya macam-macam, ya. Hampir tidak ada yang sama kalau saya lihat. Ya, baju anak laki-laki. Dan teman-teman lihat di sini kita abaikan dulu baris pertama ya, karena baris pertama ini kan iklan. Jadi orang yang baru laku sedikit pun bisa beriklan di atas sini. Kita abaikan dulu. Ya, saya turun scroll ke bawah. Nah, kita lihat dari baris yang ini. Ini baju anak laki-laki, teman-teman lihat aja tuh ya. Terjualnya udah banyak sekali. 10.000 lebih, 7.500, 2.800, 6.300, 10.000 dan bawahnya juga ribuan semua hitungannya. Baru yang sebelah sini ada yang ratusan. Lalu bawahnya lagi ribuan lagi. Oke. Nah, jadi teman-teman, kalau teman-teman coba sebagai pembeli, itu ada pilihan di sebelah atas ini adalah urutkan berdasarkan terkait, terbaru atau terlaris dan harga. Ya, dan harga. Nah, sebetulnya pembeli itu bebas buat milih ini, teman-teman. Bebas. Bisa milih terkait, terbaru, terlaris, atau harga.
Oke, coba ini kan milih terkait ya. Kalau milih terkait itu biasa dicarikan oleh Shopee yang mirip atau yang cocok, yang sesuai dengan hasil pencarian kita, baju anak laki-laki. Itu biasa Shopee mencarikan yang paling cocok dengan kemungkinan perkiraan apa yang kita mau. Ya, dicarikan oleh Shopee. Nah, biasanya cenderung yang keluar adalah memang yang terjualnya banyak-banyak nih di atas munculnya. Itu cenderungnya seperti itu. Ya, itu yang terkait. Kalau kita klik yang terbaru, hasilnya biasanya beda. Ya kan, beda kan, terbaru. Kalau teman-teman lihat, sekali lagi saya nggak bahas yang atas ya, saya nggak bahas baris pertama karena ini iklan. Saya langsung bahas ke baris kedua. Teman-teman lihat tuh, beda kan penjualannya, ini beda. Ini ada yang masih ratusan, masih puluhan, karena ini dicari yang terbaru. Oke. Oke, ya teman-teman kelihatan ya. Oke, kalau mungkin ada yang tanya, Kak, saya udah posting juga yang baru posting 5 menit yang lalu. Kenapa nggak masuk ke sini ya? Nah, itu ada algoritma Shopee. Algoritma Shopee juga milih yang terbaru, tapi masih dipilih lagi oleh algoritma Shopee. Nah, itu kalau lebih dalam lagi itu Shopee yang lebih paham. Ya. Oke, lalu nih yang terlaris. Oke, kalau yang ini yang terlaris, Shopee biasa mencarikan yang terlaris, hitungannya adalah per bulan. Ya, jadi ini teman-teman kalau lihat panasnya ini 1.000 plus terjual per bulan. Ini belakangnya harusnya ada tulisannya per bulan. Ini per bulan, per bulan, per bulan. Nah, jadi Shopee biasa mencarikan yang per bulannya itu lebih laris, ya. Lalu muncul di sini. Oke, ini algoritma Shopee. Ya, itu yang terkait, terbaru, terlaris. Oke, langsung harga. Harga ini tidak terlalu macam-macam ya, biasa dari rendah ke tinggi. Berarti kalau rendah ke tinggi adalah muncul dulu yang harga paling murah di sini. Dari 1.900, 3.000, 5.000 ya, urut sampai yang paling mahal, sampai ke bawah-bawah itu yang paling mahal. Atau harga dari tinggi ke rendah, kita klik tinggi ke rendah, dari yang mahal dulu ya, harga 249 sampai terus ke bawah yang sampai yang paling murah. Nah, oke. Nah, itu kalau kita berdasarkan urutan, teman-teman. Ya, berdasarkan urutan. Terkait, terbaru, terlaris, tinggi ke rendah. Nah, pembeli ini bebas. Pembeli bebas buat ngeklik salah satu dari ini. Ya, teman-teman mesti perhatikan itu dulu. Pembeli bebas mengeklik salah satu dari ini. Oke. Lalu kita lihat sebelah kiri, ada filter. Lokasi, ya, lokasinya apa, di mana bisa diklik. Ini orang bisa ngeklik lebih dari satu. Misalkan DKI Jakarta sama Jabodetabek, Jawa Barat. Nah, orang bisa ngeklik lebih dari satu. Ini bebas, ya, tergantung customer lokasi di mana. Oke, lokasi di mana dan customer maunya apa. Lalu di sini ada metode pembayaran COD. Oke, jadi customer bisa ngeklik, bisa milih mau yang COD doang. Oke, ini berdasarkan kategori enggak. Batas harga ini bisa dibikin bisa tergantung customer-nya. Nah, lalu ini tipe penjual. Customer-nya bisa milih mau yang Shopee Premium, Mall, Star Plus atau Star. Kalau kita penjual biasa yang perorangan, biasa pilihannya Star atau Star Plus. Ya, biasa begitu antara 2 Star atau Star Plus. Nah, dia bisa klik Star. Oke, lalu yang muncul nanti yang Star semua. Star dan Star. Yang muncul Star dan Star Plus ya. Star ke atas berarti. Star dan Star Plus yang muncul. Oke, teman-teman lihat ya, ada logonya Star Plus. Nah, itulah kurang lebih yang pembeli lakukan, teman-teman. Pembeli mengurutkan yang di sini dan memfilter yang di sini, yang di kiri sini.
Ya, jadi mengurutkan di sini dan memfilter yang di sini. Itu yang dilakukan oleh pembeli. Pertanyaannya adalah, kalau pembeli melakukan itu, berapa besar kemungkinan produk teman-teman muncul di tiap pencarian pembeli? Iya kan? Misalkan pembeli klik terkait, mungkin nggak iklan kita muncul? Produk kita, mungkin nggak produk kita muncul? Ya, mungkin nggak nih produk kita muncul? Lalu kalau pembelinya klik terbaru, bisa nggak produk kita muncul di sini? Oke, kalau pembeli klik terlaris, bisa nggak produk kita juga muncul di sini? Nah, itu adalah PR kita sebagai penjual, teman-teman. Ya, PR kita sebagai penjual gimana supaya tetap muncul. Ini saya nggak bilang iklan, saya nggak bahas iklan ya. Kalau mungkin jawabannya, Kak, dengan iklan dong. Ya, bisa juga dengan iklan, tapi kita nggak bahas soal iklan, ya. Kita nggak bahas soal iklan, kita bahas yang organik, karena iklan beda cerita. Kalau iklan, teman-teman pasang budget yang tinggi, itu bisa otomatis sudah bisa muncul. Yang penting menang-menangan budget gitu kan. Nah, sekarang kita bahas kata kuncinya, gimana biar bisa langsung muncul di sini. Gitu ya. Nah, kalau filter lokasi, kita nggak bisa ngomong. Tergantung lokasi pembeli. Oke. Tapi kita bisa ini, COD. Kalau teman-teman emang bisa COD, silahkan teman-teman klik COD. Ya, tergantung teman-teman, kebutuhan teman-teman. Lalu, nah kalau pembeli mencari penjual Star atau Star Plus, apakah teman-teman muncul di sana? Nah, itu pertanyaan juga. Apakah teman-teman sudah siap kalau customer cari Star Plus, teman-teman muncul di sini produknya? Nah, saya sendiri sedang mencoba untuk melakukan ini semua. Ya, sedang melakukan ini semua. Nah, hasilnya gimana? Hasilnya itu kadang masih bisa muncul, kadang masih bisa enggak. Karena ini faktornya banyak, terutama ada faktor ini, naikkan produk juga. Teman-teman kalau ada 4 jam sekali, teman-teman klik naikkan produk, itu sangat ngefek teman-teman buat naik ke atas. Itu teman-teman juga mesti lakuin juga kalau bisa sesering mungkin 4 jam sekali itu diklik naikkan produk. Nah, saya sudah mencoba itu di 2 kata kunci, ya, di 2 kata kunci yang pencarian ribuan untuk produk saya. Nah, itu saya sedang mencoba begitu ada yang mencari satu kata kunci itu, ya salah satu dulu mencari salah satu kata kunci itu, punya saya muncul hampir di beberapa. Jadi kalau teman-teman klik gini, misalkan baju anak laki-laki contoh ya, punya saya itu bisa muncul di kurang lebih 5 atau 6 item muncul di halaman ini. 5 atau 6 produk saya muncul di sini. Lalu ada satu kata kunci lagi. Begitu di search itu, punya saya juga muncul 5 atau 6 produk di halaman ini. Kadang lebih seingat saya. Nah, itu juga sedang saya lakukan. Karena itu bisa membuat customer semakin banyak kemungkinan mengeklik produk kita. Ya, teman-teman paham ya sampai sini ya. Jadi, gimana caranya ketika customer itu mengeklik tombol cari ini, ya, melakukan pencarian di Shopee, gimana caranya supaya begitu pembeli mencari, punya kita tuh selalu nongol, gitu kan? Punya kita selalu nongol. Itu gimana cara kita mensiasati itu? Oke, nah kalau teman-teman masih kebingungan bagaimana optimasi kata kunci, teman-teman bisa cek di video saya kasih linknya di atas ini atau di deskripsi di bawah juga saya kasih. Itu saya udah bikin mengenai video untuk optimasi kata kunci. Jadi sampai sini semoga paham maksud saya teman-teman ya. Jadi saya menunjukkan kalau algoritma di Shopee itu di pencarian customer atau pembeli itu bebas mau mengeklik urutan ini dan filter ini apa saja bisa bebas diklik oleh pembeli. Pertanyaannya apakah kita muncul di sana ketika diklik oleh pembeli? Nah, itu pertanyaannya. Oke teman-teman, semoga video ini tidak membingungkan dan bisa menjelaskan maksud saya ke teman-teman, karena menurut saya ini cukup penting di video ini. Gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini dulu. Ya.
Semoga video ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.